Bismillahirrahmanirrahim. Dari beberapa riwayat para hadirin rahmatullah azza wa jalla, kita bisa mengambil beberapa faidah. Yang pertama, saghirul bid'ah. Bid'ah yang kecil. Awalnya semuanya kecil para jamaah. Contoh, sebelum muncul Khawarij, asal bid'ah kelompok Khawarij diantaranya berangkat dari zikir jamaah dan yang lainnya. Jadi bid'ah yang kecil yasiru kabira, lama-lama menjadi besar, hatta yantahiya bis-sayf, bahkan berujung kepada mengangkatkan ahli sunnah pedang. Sebagaimana disebut oleh Ayyub as-Sakhtiyani, ahlul bid'ah kulluhum khawarij. Ahlu bid'ah itu semuanya khawarij. Beda namanya, tapi semuanya mengangkatkan ahli sunnah itu pedang para jamaah. Kenapa? Tidak rela bid'ahnya diperbaiki. Tayyib. Faedah yang kedua, khatar istishalil bid'ah wa taqlil min sya'niha. Bahayanya menganggap enteng bid'ah itu dan meremehkan perkara bid'ah. Ini bahaya. Rasulullah SAW selalu mengingatkan setiap hari Jumat dengan mata yang merah, suara yang tinggi melengking, marah, dengan mengatakan, amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah. Sebaik-baik perkataan Al-Quran, wa khairal huda, sebaik-baik petunjuknya siapa? Rasulullah SAW. Seburuk-buruk perkara adalah yang baru-baru, dan seluruh yang baru itu adalah bid'ah, dan seluruh yang bid'ah itu sesat, dan seluruh kesesatan itu di neraka. Dan subhanallah para jamaah, hadis ini tajam. Ya, antum sampaikan saja, lebih-lebih di masjid yang belum kenal sunnah, ya, antum sampaikan langsung orang kenjering. Kenapa nih bid'ah katanya? Takut. Memang hadis Nabi itu tajam para jamaah. Maka oleh karena itu, kalau mau terus, ya, omongan kita tajam, tetap di atas sunnah itu. Tapi kalau sudah mulai ikut arus, nanti apa? Tidak lagi ucapan itu berharga, tidak barokah lagi para jamaah. Lihat apa kata salah orang ulama salaf. Ini belum dia berbuat bid'ah ini para jamaah. Apa katanya? Ya, dia mengatakan, dahulu katanya, ucapanku didengar oleh orang, katanya. Didengar dan masuk ke hati orang. Falamma qabiltu as-surrata, setelah aku mulai menerima uang, orang tidak lagi mendengar ucapanku. Padahal apa? Hanya menerima imbalan, menerima hadiah. Nah, sekarang bagaimana kalau orang berbuat bid'ah? Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh diremehkan apa yang sangat ditekankan bahayanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ingat, antara tiga, syirik, kemudian bid'ah, kemudian maksiat. Ini tingkatannya. Yang ketiga, wujubul hadhari minal bid'ah kulliha qaribiha wa ba'idiha. Wajib mewaspadai seluruh macam bid'ah, bid'ahnya dekat maupun bid'ahnya jauh, bid'ahnya kecil apalagi bid'ahnya besar. Dan itulah orang yang sukses berhijrah para jamaah. Ini disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muhajir man hajara ma nahallahu an. Orang yang dikatakan hijrah adalah orang-orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Yang terbesar yang dilarang oleh Allah setelah syirik apa? Al-bid'ah. Yang Allah azza wa jalla katakan,
am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'zan bihillah. Orang-orang yang berbuat bid'ah, apakah mereka memiliki Tuhan selain Allah yang membuatkan mereka syariat agama yang tidak disyariatkan oleh Allah, tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang keempat, ahammiyatu ar-ruju'i ila akabiri ahli al-ilm, pentingnya kembali kepada ulama-ulama besar. Dan alhamdulillah para hadirin, kita ini gampang bertemu dengan ulama besar. Bagaimana? Ya, pertama, umrah sekarang gampang. Sampai sana duduk di Masjid Nabawi, tapi nggak bisa bahasa Arab saya. Baik. Ya, kadang-kadang ulamanya yang datang ke kita. Betul apa enggak? Ada translate-nya, ada tukang nerjemahnya. Nikmat apa lagi yang kita dustakan ini para jemaah? Yang mana sampai negeri-negeri lain, pulau-pulau lain iri lihat Lombok. Nih apa daya tariknya Lombok? Kenapa masyayikh itu kalau datang pasti Lombok? Ada nikmat dari Allah Azza wa Jalla para jemaah. Tanya mereka, wasu'alihim, tanya, amma ashkala minal masaili wan nawazil, apapun yang membingungkan kita, yang menyulitkan kita dari berbagai macam permasalahan agama, wan nawazil, maupun masalah-masalah kontemporer. Tanya mereka. Jangan kita berfatwa sendiri, jangan pula asal searching di mana? Syekh Google. Hati-hati. Ya, hati-hati. Karena saya lihat lucu pada zaman Google ini lucu. Kenapa? Ada salah seorang syekh yang mensyarah kitab al-i'tisam bil kitab was sunnah. Nama syekhnya Syekh Sa'ad. Ya, begitu lihat terjemahannya, saya klik lihat terjemahannya, Google nerjemahin, Syekh senang katanya. Namanya orang Sa'ad, betul. Sa'ida dalam bahasa Arab artinya senang. Tapi nama orang masa Syekh senang? Ini hati-hati nih para jemaah. Yang kelima, anna husnal qasdi, berniat baik, wa salahan niyah, ya, la yakfi fi sihhatil amal, tidak cukup untuk mengantarkan membenarkan suatu amalan hatta yuwafiqas sunnah, sampai amalan itu sesuai dengan sunnah. Kenapa para hadirin? Betapa banyak perkara-perkara bid'ah dilegalkan, dibolehkan dengan dasar niat. Yang penting niat baik, yang penting niatnya bagus. Ya, sampai kadang kita tidak mau mendengar apa katanya. Ya, selamatan pada hari ke-7, hari ke-9, hari ke-40. Ya, ini bagaimana dikatakan bid'ah sedangkan kita bersedekah di dalamnya? Siapa yang mengatakan sedekah itu bid'ah? Ini kan syubhat. Ya, sedekah tidak ada yang tidak benar sedekah para jemaah. Sedekah dianjurkan oleh Islam. Ya. Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Ya, kalau yang miskin aja diundang kalau lagi zikiran. Ya. Bahkan orang-orang besar diundang. Ini kan sudah salah sasaran. Kemudian kita katakan, bukan masalah zikir, bukan masalah sedekahnya, tetapi kenapa harus dihususkan hari kesekian, hari kesekian, hari kesekian? Ada dalilnya apa tidak? Sementara sholat zuhur matahari condong ke arah barat, sudah ada dalilnya. Puasa Senin Kamis sudah ada dalilnya. Tapi ini sekarang menghususkan hari itu bersedekah setelah meninggal lagi. Kenapa waktu hidupnya nggak pakai? Oh, kita kan zikir. Apa iya salah zikir? Bukan zikirnya salah, tapi kenapa dihususkan pada hari itu? Sementara kita mengetahui agama ini ibadah, ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Zikir pula ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Ada terikat waktunya, ada lepas waktunya. Maka kita katakan inilah syubhat.
Ini syubhat. Maka hati-hati para jamaah rahmatullah azza wa jalla. Bukan sedekahnya yang bid'ah, tapi cara mengerjakannya yang tidak ada contoh dan tuntunan dari Nabi SAW. Bukan zikirnya yang beda, tapi cara dan tempatnya dan waktunya yang tidak pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya sudah ada, Nabi paling dahulu melaksanakannya. Sementara sahabat mengatakan, kami menganggap kunna na'uddu al-ijtima', kumpul-kumpul, wa sun'at ta'am, membuat makanan di tempat kematian termasuk niyah. Niyah itu apa? Meratap. Dan niyah itu termasuk perbuatan jahiliyah. Anehnya pula dia bawa asar ato katanya. Kapan ada ceritanya ucapan tabi'in menjadi dalil kalau sahabat yang menentang? Kunna, kami para sahabat, ini hukumnya marfu' sampai ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kumpul-kumpul di tempat kematian, buat makanan, belum zikirannya lagi. Ini adalah niyahah, dan si mayit akan disiksa oleh Allah gara-gara ratapan keluarganya. Baik. Jadi amal ibadah enggak cukup niat baik. Tidak cukup. Innamal amalu binniyat. Ini untuk takaran amalan hati. Ikhlas apa tidak? Karena Allah apa tidak? Kemudian yang di luar, yang nampak harus sesuai dengan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa mempraktikkan suatu amalan yang bukan dari agama Nabi, bukan dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, raddun, itu ditolak. Faedah berikutnya, ahamiyatul ilmi. Ini dia para jamaah, pentingnya berilmu, belajar seperti ini. Belajar yang pakai dalil, ya. Tapi heran saya lagi para jamaah, apa katanya? Ini ustadz ini baca katanya. Kenapa? Karena yang dilihat yang ceramah itu pokoknya yang muncul di otak. Akhirnya apa? Jamaahnya pulang tanpa membawa faedah, nggak ada faedah. Kenapa? Muter sana sini, satu hadis tapi keliling. Kita ini pakai kitab para jamaah supaya apa? Sistematis. Al-Quran sistematis apa tidak? Hadis sistematis. Berurutan apa tidak? Diurutkan, mulai dari suratul Fatihah diakhiri dengan surat An-Nas, sehingga ada kitab juga, Kitabus Sunan, mulai dari taharah, salat, puasa, zakat, haji, jihad, muamalah, terus sampai akhir. Maka kita katakan para jamaah, kita ini pakai kitab supaya apa? Antum yakin kita itu tidak ngapal-ngapal, dan supaya antum tahu ini loh rujukan kita bisa dipertanggung. Nah sekarang kalau kita pakai sistem ilmiah atau kita ini pengajian bisa dipertanggungjawabkan. Ya, orang kalau sudah kuliah sudah ada ujian, sudah lulus, sudah pokoknya. Ada sekolah seperti itu? Gak ada. Harus diuji. Ini pelajaran dari A sampai Z. Ini. Semakin tinggi lagi, semakin susah pula ujiannya. Maka kita katakan para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ya, berbagai macam cara dan jalan orang-orang meragukan dakwah yang hak ini. Tetapi apa kita katakan para hadirin rahmatullah azza wa jalla, al-haq hak, yang benar tetap benar. Emas dimanapun ditaruh, dibuang, tetap menjadi apa? Emas. Semakin diuji semakin kelihatan keasliannya. Tapi beda kalau emas palsu, semakin diuji semakin nampak pula kepalsuannya. Baik. Jadi pentingnya ilmu. Kenapa ilmu ini? Yaqi minal wuqu' fil fitani wad dhalalat, menghindari orang, menjaga orang untuk tidak jatuh dalam fitnah dan kesesatan. Ilmu yang dimaksud di sini qala Allah wa qala rasuluhu wa qala as-sahabah. Ini dikatakan ilmu di sini para jamaah. Dalil. Maka ini kita bacakan. Qala Abdullah bin Amr bin As, ucapan sahabat.
Qala Allah Ta'ala, firman Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pun intiqa, pilih Quran tafsirnya benar apa tidak, selektif. Hadis sahih apa tidak, setelah sahih dari mana penjelasan ini. Ucapan sahabat sahih apa tidak, kemudian ucapan sahabat ini bertentangankah dengan Quran dan Sunnah, maka benar-benar kebenaran itu adalah benar, tidak ada pertentangan sama sekali. Faedah yang ke-7, al-fitnatu bil mubtadi asra minal fitnati bil kafir. Ya, terfitnah manusia karena ahli bid'ah lebih cepat ketimbang terfitnah oleh orang kafir. Misionaris, ya, atau tokoh-tokoh Yahudi yang menjadikan orang Yahudi atau menjadikan orang Hindu, Buddha. Orang tahu, oh ini Kristen ini, jangan. Tapi yang menyebarkan bid'ah lebih lagi viral, ya, kemudian punya gelar 5, 6, ya, cara membawakannya unik, enak didengar, orang cepat terpengaruh para jamaah. Apalagi ada bau-bau menyebutkan sunnah, gampang antum terpengaruh. Sementara kita katakan bahwasanya as-sunnah al-haqqu ablaj, kebenaran itu terang benderang. Dan sunnah mahdhah, benar-benar di atas sunnah, tidak ada campuran dengan bid'ah, tidak ada pembelaan juga terhadap apa bid'ah, dan tidak kumpul pula dengan orang-orang yang melaksanakan perbuatan bid'ah. Tayyib. Faedah yang ke-8, at-taghlidh ala ahli bid'ah, sikap tegas, ya, terhadap apa, pelaku bid'ah. Jadi urusan agama jangan dimain-mainkan. Urusan bid'ah kita harus sikapi, tidak boleh kita ikut-ikutan. Urusan bid'ah harus kita jelaskan kepada umat, tentunya dengan dalil, bukan dengan cacian, bukan dengan makian, tapi dalil. Kalau orang mencela urusan dia, tapi kita sampaikan dalil. Dan sudah kita sebutkan para jamaah, belum kita berikan tafsir sabda Nabi itu, hanya menyampaikan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Orang sudah apa? Kaget orang, ya. Ini menunjukkan bagaimana tajamnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cocok Allah menangkan ahlul haq, la tazalu ta'ifatun min ummati mansurah 'alal haq. Senantiasa satu kelompok dari umatku akan dimenangkan terus oleh Allah di atas kebenaran itu para jamaah. Dengan apa? Dengan hujjah, dengan dalil. Tetapi ingat, agama ini bukan untuk diperdebatkan. Agama ini disampaikan. Diterima, alhamdulillah. Tidak diterima, kita tidak memperdebatkannya. Urusan hidayah, menjadikan orang menerima dan tidak, kembali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma 'alar rasuli illa al-balaghul mubin. Tugas Rasul hanya menyampaikan.